dan juga melakukan reformasi dan peningkatan keterbukaan pasar Cina yang antara lain dengan mengurangi daftar negatif nasional pada tahun 2020 dari 40 menjadi 33, dan daftar negatif di free trade zone yang dikurangi dari 37 menjadi 30. Dan yang perlu kita ikuti juga adalah strategi sirkulasi ganda, dual circulation strategi, yang menekankan pada sirkulasi internal domestik dan sirkulasi internasional sebagai dua sumber kekuatan ekonomi yang berjalan secara paralel dan serentak. Dan tentu terakhir adalah kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Kita lihat bahwa Cina melebarkan defisit anggarannya hingga 11,4% terhadap PDB pada tahun 2020. Kita ingat pada tahun 2018 dan 2019 defisit anggaran Cina adalah 4,7% dan 6,3% terhadap PDB. Selain itu, Bank Sentral Cina menyuntikkan juga 1,2 triliun atau sekitar 173 miliar dolar ke pasar keuangan. Amerika yang memberikan kontribusi terhadap PDB dunia sebesar 24,5%, ini menerbitkan stimulus fiskal sebesar 1,9 triliun US dollar sebagai kebijakan countercyclical. 1,9 triliun itu kira-kira hampir 2 kali lipat dari PDB Indonesia, dan tentu ini berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi, meskipun inflasi di Amerika mungkin akan merangkak naik, dan tidak hanya mungkin tahun depan, karena ekonominya sudah agak sedikit hangat. Dengan demikian, kalau kita lihat dari pemulihan kedua negara besar ini, Cina dan Amerika Serikat, kita lihat kita juga sedikit menikmati dan ditunjukkan dengan ekspor Indonesia, karena Cina dan Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Indonesia dan pangsa ekspor yang cukup besar, sekitar 21,4 dan 11,9%. Dan pertumbuhan ekonomi, maksud saya pertumbuhan ekspor Indonesia ke Cina dan AS selama kuartal 1, kita lihat di sini 63% dan 15,9% di Amerika Serikat. Jadi tumbuh ekspor Indonesia ke Cina ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya ekspor batu bara, produk metal dan olahannya, serta minyak sawit mentah atau CPO. IMF dan lembaga-lembaga internasional lainnya memperkirakan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjadi pada tahun 2022. Nah, ini sejalan dengan arah dari RKP 2022 yang menargetkan bahwa tahun 2022 adalah tahun kunci bagi Indonesia untuk pulih cepat dari pasca COVID-19. Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,4 dan 6%, dan tentu dalam bentuk perhitungan fiskal yang konservatif, saya kira mungkin bisa juga dihitung dengan 5,2 hingga 5,8% dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa seperti kita ketahui dan sudah berulang kali dipresentasikan oleh kami, oleh Bappenas, bahwa kita berencana pada tahun 2045 kita sudah bisa mampu mengantar negara ini tidak hanya graduasi dari negara upper middle income atau graduasi dari middle income, tetapi juga menjadi negara dengan high economy. Dan kita memproyeksikan pada tahun 2036 mudah-mudahan kita bisa
keluar dari middle income country, middle income trap. Sayangnya pada tahun 2020 kita tahu persis COVID-19 menerpa kita, dan ini berdampak luas terhadap kinerja pembangunan di seluruh tingkatan, dan ini mengganggu upaya kita untuk keluar dari middle income trap. Maka diperlukan sebuah adaptasi terhadap rencana pembangunan kita, dan dengan demikian juga penyesuaian kerangka ekonomi makro. Untuk itu salah satu jalan, dan saya kira mungkin jalan yang terbaik yang harus kita pilih adalah melakukan transformasi ekonomi yang diharapkan bisa memberikan landasan yang kokoh bagi kita untuk mewujudkan visi Indonesia yang tadi tahun 2045 sebagaimana amanah Presiden pada pelantikan tanggal 20 Oktober 2019. Jadi dengan demikian tahun 2022 itu bisa menjadi satu pijakan baru kita untuk melepaskan diri dari tekanan pandemi, tetapi kita beradaptasi sedemikian rupa dan menempatkan tahun 2022 sebagai tahun kunci dalam pemantapan pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita ingin kembali kepada trajektori yang sebagaimana tadi kita lihat pada grafik sebelumnya, maka setidak-tidaknya Indonesia harus tumbuh dengan 6% agar kita graduasi dari middle income trap sebelum tahun 2045. Dalam upaya itu, tantangan kita cukup besar, dan dengan transformasi ekonomi kita berupaya untuk melakukan perubahan struktur perekonomian dari yang lower productivity ke higher productivity sektor, dan juga meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor. Tanpa adanya redesign transformasi ekonomi, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, bahkan hitungan sederhana kita secara matematik pada tahun 2045 pun kita belum graduasi dari middle income trap. Dan kita juga tertantang dengan negara-negara di sekitar kita di ASEAN, di mana Filipina pada tahun 2037 dan Vietnam pada tahun 2043 akan segera melepaskan diri dari middle income trap. Total faktor productivity Indonesia juga kita khawatirkan menurun dan ada kecenderungan menjadi yang terendah di kawasan Asia. Total faktor productivity ini penting sekali. Saya kira beberapa waktu yang lalu juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 menjadi momentum kita untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja berbagai sektor, utamanya sistem kesehatan nasional yang menunjukkan kerentanan, antara lain pencegahan masih belum optimal, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan yang belum juga optimal, kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang belum efisien. Karena itu pada tahun 2022 kita perlu terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan reformasi sistem kesehatan, yaitu meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.